Ada satu bisikan aneh yang dikubur dalam sejarah. Julius Caesar sebenarnya sudah tahu kapan ia akan mati. Katanya, ia mendengarnya dari mimpi buruk yang membuatnya bangun sambil memegangi dadanya. Dan yang lebih gila, dia tidak lari. Dia justru berjalan menuju takdirnya. Seolah kematian itu adalah janji yang harus ditepati. Aneh kan? Siapa yang sengaja mendatangi orang-orang yang ingin menusuknya? Pada pagi itu, Caesar duduk di ruangannya. Hanya ditemani cahaya matahari yang jatuh miring dari jendela. Tangannya gemetar kecil bukan karena takut, tapi karena ia menyadari sesuatu. Semakin tinggi seseorang naik, semakin tajam bayangan pengkhianat di belakangnya. Para senator yang dulu memujanya kini berbisik seperti ular. Ia melihat Romawi sebagai rumah besar yang retak, dan ia yakin hanya yang berani mengorbankan dirinya yang bisa mengubah arah sejarah. Tapi ia juga menyimpan satu rahasia gelap. Ia sudah memilih siapa yang harus ia biarkan hidup setelah dia tiada, dan siapa yang harus tenggelam bersama kejatuhannya. Saat ia melangkah ke Senat, langkahnya berat, tapi wajahnya tenang seperti air danau sebelum badai. Mata-mata yang mengikutinya tajam, penuh niat busuk yang disembunyikan di balik toga putih. Dalam kerumunan itu, Caesar melihat sosok Brutus, teman yang ia percaya lebih dari saudaranya sendiri. Sesuatu dalam dada Caesar retak, bukan karena takut mati, tapi karena ia sadar. Bahkan cinta paling tulus pun bisa berubah jati pisau. Kalau memang harus hari ini, gumamnya dalam hati, biarlah semuanya selesai dengan cara yang indah. Dan ketika belasan tikaman menghujam tubuhnya, ia tidak berteriak. Ia hanya menatap Brutus, tatapan kosong, tapi bukan kecewa, bukan marah, justru lega, seolah ia menemukan jawaban dari ketakutan yang memburunya selama ini. Para pembunuh itu mengira mereka sedang menggagalkan ambisinya, padahal mereka sedang menjalankan rencana yang dimulai jauh sebelum hari itu. Rencana yang hanya Caesar dan dewa-dewa tua Romawi yang tahu, karena setelah ia jatuh, Romawi tidak runtuh, justru terbakar dalam perang saudara yang ia prediksi. Dan ia inginkan. Caesar tahu kematiannya adalah percikan pertama menuju api yang akan melahirkan kaisar baru. Bukan dia, bukan Brutus, tapi seseorang yang bahkan para konspiratornya lupa perhitungkan. Dan yang paling kejam, Caesar memang sengaja mati demi memastikan namanya tidak pernah benar-benar terkubur.